Saya seorang akhwat yang mempunyai masa lalu yang sangat kelam. Saya seorang pendosa. Sampai sini kita juga sama, betul nggak? Kita seorang pendosa, jauh dari kata soleh, solihah, dan masa lalu kita banyak catatan merahnya. Sampai sini kita sama. Saya bukan pelacur, tapi saya sering berganti pasangan untuk berzina. Naudzubillahi min dzalik. Tapi saya berharap mudah-mudahan wanita yang bertanya ini adalah wanita yang diinginkan kebaikan oleh Allah, adalah wanita yang diberkahi Allah, karena dia masih duduk di majelis ilmu seperti ini. Insya Allah itu kebaikan. Dan bahkan saya juga seorang lesbi, penyuka sesama jenis. Ya, kita kalau dengar musibah seperti ini ada doanya Bapak Ibu. Ya, nanti hafalkan doanya. Silahkan di searching di Google ada. Kalau kita melihat ada orang diuji dengan sesuatu yang ya tentunya ujian dari Allah, apalagi perkara agama, ada doanya. Ya, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, aku bersyukur yang telah menghindarkanku, itu doanya biar kita terhindar dari sifat-sifat seperti ini. Yang telah menghindarkanku dari apa yang kau ujikan kepada dia gitu. Dan kau telah memberikan keutamaanku di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Itu doanya. Ya, doa melihat orang yang diuji atau doa melihat musibah. Saya sangat menyesal dengan perbuatan saya dulu. Saya bertobat Ustadz, saya merasa hina dan saya juga merasa tidak pantas ada di antara ummahat di sini. Ustadz, apakah pantas saya mendapatkan pengampunan dengan cara apa saya menebus dosa-dosa saya? Karena saya juga sudah terkena AIDS. Apakah perbuatan baik saya bisa meringankan dosa saya? Baik, dengan Allah melangkahkan kaki ibu ke majelis ini, insya Allah itu takdir Allah yang baik. Dan Allah telah berjanji bahwasanya orang yang memperdalam agama itu tanda yang sangat jelas Allah menginginkan kebaikan agama untuk orang tersebut, untuk ibu, untuk kita semuanya. La tay'as min rahmatillah. Ibu yang sudah seperti ini kondisinya, apalagi dikatakan sini saya bertobat, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ibu jangan cerita ke siapa-siapa, jangan sampaikan ke siapa-siapa. Tutup dosa ibu antara ibu dengan Allah saja. Dan ini umum ya, Bapak Ibu yang punya dosa yang tersembunyi, yang terrahasia antara kita dengan Allah, jangan ceritakan. Kalau ini saya berbaik sangka, ibu tidak menyebutkan namanya, maka ingin dapat solusi benar-benar. Maka ibu jangan berputus asa, karena ada dosa yang jauh lebih besar daripada apa yang ibu pernah lakukan. Apa itu dosanya? Dosa syirik. Dosa syirik saja, pernah menyembah berhala, pernah sujud kepada makhluk, itu Allah ampuni kalau kita bertobat sebelum kita mati. Jadi ibu yang pernah seperti ini saya rasa kotor sekali. Walaupun kita bisa jadi lebih kotor, ini menjijikan, tapi bisa jadi kita lebih jijik. Tadi kita mendengar astagfirullah, tapi kita sebetulnya harus mengistighfari diri kita sendiri sebelum orang lain. Betul? Ya, bisa jadi ibu yang melakukan seperti ini lebih baik daripada kita, daripada saya, bisa jadi di hadapan Allah, nggak ada yang tahu. Nah, makanya lihat, orang yang berdosa, banyak dosa, itu lebih baik di hadapan Allah kalau dosanya menghantarkan kepada taubat. Dan orang yang berilmu, orang yang beramal, itu lebih buruk kalau ilmu dan amalnya mengantarkan kepada ujub. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian merasa lebih baik, ujub, bangga diri dengan apa yang selama ini kita kumpulkan, apa yang selama ini kita amalkan, kita lebih buruk daripada orang yang bercerita dengan cerita ini. Ya, walaupun Allah uji dengan berbagai macam ujian. Jadi ibu jangan pernah berputus asa, jangan pernah ceritakan, karena kalau diceritakan sama orang lain nanti ibu nggak diampuni sama Allah. Nggak boleh. Salah satu sebab dosa itu tidak diampuni sama Allah adalah kita menceritakan kepada orang lain setelah Allah tutupi aib kita tersebut. Dan kalau sudah Ustaz, tapi saya sudah terlanjur menceritakan, sudah tutup. Jangan ditambah lagi orang-orang yang semakin banyak tahu nanti. Ya. Kemudian ibu jangan pernah berhenti istighfar dan taubat. Jangan pernah berhenti. Ibu harus menyesal, ibu harus bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian ibu tinggalkan teman-teman, lingkungan, tinggalkan segala perkara yang menghantarkan ibu untuk ini. Ya. Perkataannya tadi ibu bukan pelacur, tapi ganti-ganti pasangan berzina, itu pelacur. Walaupun dalam tanda kutip caranya sopan gitu. Ya. Bukan menjual diri, bukan. Bahkan bisa lebih buruk.
Nah, ibu wajib menangis, ibu wajib. Dan lihat solusinya ibu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, ibu bertakwa sama Allah. Bertakwa apa? Jalankan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangannya. Kemudian apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ibu yang bertanya dan kita semuanya yang banyak melakukan dosa, iringi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan apa? Banyakin dan perbaiki amal soleh kita. Kata Rasul apa? Tamhuha. Maka amal kebaikan itu insya Allah bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi ibu perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah. Ada orang tua bakti sebakti-baktinya. Kalau sudah punya suami, bakti sama suaminya, ya. Kalau belum punya, ya intinya amal-amal soleh. Salat sunnah dijaga, ngaji yang banyak. Nah, kemudian tinggalkan lingkungan yang bisa menyebabkan ibu tersebut. Ibu bisa berubah, ya. Tapi kemudian ibu banyak doa sama Allah. Doa dengan jujur, penuh ketulusan. Dan doa yang jujur biasanya diiringi dengan air mata. Doa yang jujur biasanya diiringi dengan air mata. Kenapa? Karena doa tersebut dihadirkan di dalamnya hati. Hadir hati pada doa-doa tersebut, ya. Dan biasanya orang kalau jujur akan menangis dia. Kalaupun tidak menangis, dia akan berusaha bagaimana hatinya merasa hancur, merasa remuk, kemudian menetes walaupun 1-2 tetes air mata, ya, berdoa sama Allah. Dan kita sama-sama doakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan orang yang diuji seperti ini, khususnya ibu yang bertanya, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, ya, kepada penyakit yang sedang dialaminya. Kemudian ya ibu sebagai nasihat juga, karena AIDS bisa ini ya, bisa menular. Ibu juga hati-hati, jangan sampai memberikan madarat kepada orang lain. Ya, kemudian juga kita doakan mudah-mudahan ibu bisa benar-benar bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, sebagaimana kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan saya dan Bapak Ibu semuanya Allah hantarkan kita kepada taubatan nasuha. Kalaupun kita jatuh, mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan kepada kita untuk beristighfar dan bertobat, dan jangan sampai kita mati kemudian kita membawa dosa dan belum bertobat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan tanda kebaikan buat ibu, buat kita semuanya, insya Allah.